Geger, Yuliana Assad, ibunda Rinoa Aurora, tiba-tiba saja naik pitam saat disinggung mengenai proses pelaporan yang dilayangkan putrinya sudah memasuki tahap perdamaian. Ya, sambil kembali ditenangkan oleh sang putri, ibunda Rinoa Aurora ini pun kembali dibuat geram dengan pernyataan kuasa hukum Leon Dozan yang berencana menyeret putrinya ke pihak kepolisian karena dituding telah menyebarkan foto dan video dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan anak dari aktor Willy Dozan tersebut. Lantas, seperti apa pula pernyataan kuasa hukum Leon yang membuat ibunda Rinoa naik pitam? Benarkah pula sebagai ibu, Yuliana Assad tak takut dilaporkan oleh kuasa hukum Leon? Sebelumnya, kuasa hukum dari pihak Leon Dozan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak Rinoa Aurora merupakan bagian diduga melanggar Undang-Undang ITE karena telah menyebarluaskan tanpa izin sehingga dapat dijerat Undang-Undang ITE. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Rinoa Aurora atas pernyataan dari pihak kuasa hukum Leon Dozan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus tindak dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak dari aktor senior Willy Dozan, yaitu Leon Dozan kepada kekasihnya Rinoa Aurora, seperti diketahui sudah memasuki babak baru pasca kedua belah pihak dihadirkan dalam momen pemeriksaan tambahan yang diminta oleh pihak kepolisian kemarin. Ya, dihadiri oleh masing-masing pihak, di antaranya Rinoa Aurora ditemani sang ibu Yuliana Assad Senduk, Willy Dozan dan sang istri Betaria di ruang tertutup di kantor kepolisian Metro Jakarta Pusat. Kemarin pun kabarnya sempat terjadi proses perdamaian yang diungkapkan oleh Leon melalui kuasa hukumnya. Memang cukup mengejutkan. Di tengah berapi-apinya Yuliana Assad yang diduga ingin memenjarakan anak dari aktor laga era 80-an tersebut, muncul kabar perdamaian yang justru diutarakan oleh kuasa hukum Leon Dozan karena pihaknya yang seolah menguasai pertemuan dan pihak Rinoa Aurora kalah dengan serangan membabi buta yang konon dilayangkan Leon Dozan melalui kuasa hukumnya. Alhamdulillah hari ini saya sebagai tim kuasa hukum sukses ya mendamaikan mereka dan mudah-mudahan mereka selesai di atas karena sudah bertemu. Sekarang lagi rapat antara pihak keluarga Leon dengan pihak keluarga Riona dan saya melihat hubungannya jadi mesra kembali. Tadi perdamaiannya diberikan syarat ya, diberikan syarat karena saya sudah melakukan pola menyerang balik. Akhirnya mungkin mamanya Rinoa ini karena pengacara dia tahu surat-surat yang saya berikan kepada Kapolri, Kapolres dan Kapolda itu dia sudah paham analisa hukum saya. Makanya dia mau berdamai hari ini. Karena hari ini kalau tidak berdamai saya bilang saya akan lapor balik. Kalau hari tidak berdamai saya akan lapor balik karena ada pasal-pasal yang memang diduga dilanggar oleh Rinoa juga gitu. Akhirnya mungkin ibunya agak sedikit kurang terima dengan saya. Dia minta kami mau berdamai asalkan kuasa hukumnya dicabut. Siapa Firdaus? jadi syarat untuk berdamainya kuasa hukumnya harus dicabut, gitu, agar tidak terjadi serang balik dari saya. Saya bilang saya bekerja berdasarkan surat kuasa. Kalau kuasa dicabut ya saya ngapain nyerang kan? Gitu. Akhirnya ditulis sama saya tadi persetujuan bersama Om Willy dengan Leon, dan ditulis lalu surat kuasa pencabutan kuasa saya dibawa ke dalam. Dan alhamdulillah insya Allah sekarang ini sudah terjadi perdamaian. Rinoa kan menyebar atau melakukan intersepsi rekaman dan melakukan penyebaran video tanpa izin, tanpa ia mentransmisikan video
rekaman percakapan dia dengan Leon di mobil. Pada saat Leon meminta untuk menghapus videonya. Lalu direkam oleh Rinoa dan diupload sehingga menjatuhkan derajat klien kami, sehingga menjatuhkan kredibilitas klien kami. Nah, itulah yang termaktub dalam pasal 31. Bisa juga pasal 28 ayat 2, bisa juga pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Menanggapi hal tersebut, Ibunda Rinoa Aurora pun seperti tersambar petir dengan pertanyaan dari awak media terkait hal tersebut. Bahkan tim kuasa hukum dari Leon ini pun mengutarakan jika kehadiran dirinya membuat pihak Rinoa takut, seraya meminta untuk mundur kuasa hukum dari Leon. Lantas, bagaimana pula Yuliana Assad sebagai ibunda menanggapi hal ini? Benarkah pula menurut keterangan Yuliana Assad, ia sama sekali tidak takut dengan rencana tim kuasa hukum Leon melayangkan laporan Undang-Undang ITE terhadap anaknya? Benarkah ia malah menantang balik tim kuasa hukum Leon untuk melaporkan anaknya jika terbukti bersalah mengedarkan video dugaan penganiayaan tersebut? Saya nggak ketemukan dengan suratnya. Jadi begini ya, tidak ada surat. Perdamaian itu harus dibuktikan dengan bukti. Harus membuktikan. Ya itu hak mereka kan? Iya, hak mereka. Mau melapor balik atau apa kan itu hak mereka. Yang setahu kami ITE itu di mana? Iya kan? Ini berita bukan palsu. Ini berita jelas. Ya wajar lah. Seperti diketahui sebelumnya, permasalahan ini adalah terkait kisah cinta muda-mudi yang seolah sudah kelewat batas dengan dugaan tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan anak dari pasangan Willy Dozan dan Betharia Sonata tersebut. Lebih lanjut, Rinoa dan Leon Dozan pun dikabarkan memulai kisah cinta mereka sejak lebih dari 1 tahun silam. Namun, tiba-tiba saja, sosok yang dulunya baik tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi pribadi yang kasar dan tak segan melakukan tindakan penganiayaan, termasuk diantaranya beberapa yang membuat luka-luka di tubuh Rinoa Aurora. Lantas, benarkah sudah tidak ada pintu maaf yang dibuka oleh pihak Rinoa terkait permasalahan ini? Benarkah pula meski membuka pintu maaf sebesar-besarnya, tak ada niatan bagi pihak Rinoa untuk menyelesaikan permasalahan ini lewat jalur kekeluargaan alias damai? Ya awalnya baik, seperti itu. Jadi yang terjadi sekarang kan ada kekerasan terhadap anak saya, ada luka-luka. Ya begitu keadaannya sekarang. Belum ada perdamaian. Jadi proses hukum berlanjut dan besok adalah agenda pemeriksaan saksi. Pasal yang dituduh kepada kami 352 katanya itu 352 ringan. Anak saya terjerat pasal 351. Anak saya luka lebam. Luka lebamnya banyak dan ada luka. Jadi proses hukum tetap berlanjut. Kalau kami memaafkan, kami sudah memaafkan. Tapi perkara ini kami sudah serahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan besok adalah agenda pemeriksaan saksi. Sementara itu, hati seorang ibu mana yang bisa rela menyaksikan anaknya memakai baju orange bertuliskan tersangka dan ditampilkan di semua media, seperti yang baru-baru ini menimpa sang buah hati. Terlebih lagi, pihak Rinoa pun sepertinya sudah menutup pintu perdamaian di antara mereka, yang menandakan jika proses selanjutnya dari perkara ini dipastikan akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Lantas, bagaimana pula Betharia Sonata sebagai seorang ibu melihat hal ini? Benarkah dengan tertutupnya pintu perdamaian tersebut, ia hanya berharap bahwa akan datang keajaiban untuk sang buah hati, Leon Dozan? Nggak ada perdamaian, Tante. Mohon doa
Doanya aja semoga yang terbaik akan didapat sama Leon ya. Om Willy masih di atas tante. Ya masih, saya nggak bisa jawab ya. Tolong doakan semoga ada keajaiban. Oke. Tante Rino katanya trauma karena perlakuan Leon tante. Sebagai warga negara Indonesia kita harus Seperti diketahui sebelumnya, banyak isu berseliweran terkait sosok Leon Dozan yang dituding melakukan kekerasan, bahkan netizen menganggap tak menyesali perbuatan yang dilakukannya. Lantas bagaimana psikolog menilai hal ini? Pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Seperti diketahui sebelumnya, pasca viral video Leon Dozan hingga kehebohan dugaan penganiayaan ini, banyak publik dan netizen menilai jika Leon yang memiliki darah petarung dari sang ayah diduga melakukan hal tersebut sebagai bentuk aksi sok jago karena kepiawaiannya menguasai beberapa teknik bela diri. Banyak juga netizen yang menyebutkan jika anak dari pasangan Willy Dozan dan Betharia Sonata ini disebut-sebut tidak merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya kepada wanita yang menurut Rinoa sudah 1 tahun lebih dipacari olehnya tersebut. Hal ini menurut netizen dinilai saat Leon Dozan melakukan pernyataan pertama kali di depan kantor polisi Polres Jakarta Pusat yang tidak menampilkan ekspresi penyesalan. Lantas bagaimanakah pula Betharia Sonata sebagai seorang ibu menanggapi hal ini? Dan benarkah pula jika ditelisik dari psikologis anak yang terpapar kekerasan sejak usia dini, cenderung melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti yang diduga dilakukan oleh Leon Dozan? maaf ya, anak saya baik, anak saya baik. Nanti kita lihat aja, insya Allah ya. Anak-anak remaja yang mereka sedari kecil gitu ya, tidak dilatih untuk bagaimana meregulasi diri dan emosinya secara baik. Lalu dipapar oleh tindakan-tindakan orang terdekat yang mungkin juga menampilkan kekerasan dalam keluarga gitu. Atau paparan-paparan dari media sosial, dari tontonan gitu ya, dan lain sebagainya yang mungkin dia konsumsi setiap saat sedari kecil, yang akhirnya membuat dia mudah mencontoh. Segala data itu terekam di otaknya, lalu pada saat dia dihadapkan oleh situasi yang memungkinkan dia untuk menampilkan pembelaan diri, maka hanya kekerasan itulah yang menjadi salah satu referensi baginya untuk bertindak. Jadi kalau menurut saya ini yang mesti diketahui oleh banyak pihak atau terutama orang tua, bahwa penting untuk mengajarkan sedari dini bagaimana anak-anak ini untuk mengenali emosinya, mengelola, dan sebagai orang tua juga harus paham bagaimana sih menghargai segala emosi, termasuk emosi negatif, marah, kesel, sedih yang dialami oleh anak. Lalu bantu anak untuk belajar meregulasi hal tersebut supaya tidak lalu berwujud dalam tindakan-tindakan yang agresif dan membahayakan dirinya atau orang. Kita tidak bisa untuk serta-merta atau langsung ya menilai seseorang hanya dari tampilan sesaat atau sekejap saja untuk memberikan judgement bahwa orang itu memang mengalami psikopat. Harus ada prosedur, baik tools yang harus dikenakan, assessment yang juga harus dilakukan terhadap orang tersebut untuk memastikan diagnosanya adalah betul dia seorang psikopat. Kembali lagi, ini terkait dengan nasib seseorang yang kita tidak boleh asal-asalan atau hanya sekedar melihat dari satu sisi, satu situasi lalu langsung mencap dan atau memberikan penilaian buruk terhadap orang tersebut. Jadi harus ditelaah lebih dalam, dilakukan proses-proses yang sekiranya mendukung diagnosa itu tepat dan valid. Sementara itu, berbanding terbalik dengan ungkapan psikolog, pernyataan berbeda justru keluar dari ayah dari Leon, yaitu Willy Dozan, yang meyakinkan bahwa hal yang dilakukan anaknya adalah murni kecelakaan bukan kesengajaan.
Willy Dozan juga berpendapat pertengkaran kekasih muda-mudi memang biasanya terjadi dan luka lebam yang dialami oleh Rinoa yang menurutnya hanyalah faktor warna kulit Rinoa yang putih sehingga gampang terlihat lebam. Terbukti ada 2 case ya. Satu yang dikatakan penganiayaan. Nah, kita ada videonya kan, mungkin udah dapat kan? Yang videonya tuh yang dikatakan Rinoa ini dipukulin, dianiaya. Ternyata kan itu videonya asli ya. Itu kawan saya yang memvideokan. Jadi itu dia mengatakan sendiri kan, tidak dipukuli, ditarik menarik. Namanya kan anak muda pacaran tuh pasti ada ribut, berantem. Cuma mereka mungkin nggak bisa mengatasi amarah gitu ya. Kedua belah pihak tuh sama-sama ego, sama-sama emosi. Dia merasa ini salah besar dia. Kan kita ngomong, mulutmu harimaumu. Saya jelas, yang salah saya salahkan. Kalau benar-benar, kalau yang penganiayaan itu salah, jelas. Nggak bisa diangkat sebagai penganiayaan. Namanya orang pacaran ribut, ngalamin kan kalian, tarik menarik lah, ribut-ribut. Itu videonya jelas. Rinoa ditanya kan, asli itu videonya. Rinoa, kamu dipukul ya sama Leon? Oh enggak, om, saya ini apa? Saya tarik menarik, ribut tarik menarik. Jadi karena dia kulit putih, ya mungkin tarik menariknya cukup kencang, jadi lebam. Pastilah. Jadi nggak ada. Terus Om Willy juga nganggep kamu udah seperti anak. Ada videonya tuh, udah kita sebar. Sudah. Tapi dari pihak keluarga ya artinya ya baik-baik aja lah, semua ibunya juga ya. Tapi ya saya juga aneh, ini penganiayaan kok jadi ada lagi. Nah ini kenapa? Nggak tahu. Padahal videonya ada kan? Videonya dari Rinoa itu kan ngomong, saya nggak ada pemukulan, nggak ada ditonjok, nggak ada, cuma tarik menarik, emosi. Karena Rinoa ini kulitnya putih kan, dia ada turunan Manado dan Belanda ya, jadi putih sekali. Itu mungkin kegesek dikit merah, hitam langsung besoknya. Beda sama kita yang kulitnya agak gelap. Lantas, bagaimana pula cerita kondisi Rinoa pasca mengalami dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Leon Dozan? Benarkah ia masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu, Rinoa dalam momen yang sama juga menunjukkan beberapa luka di bagian tubuhnya, diduga akibat dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Leon Dozan. Lantas, seperti apa saat Rinoa menunjukkan luka yang masih bersarang di bagian tubuhnya dan cerita terkait dugaan kekerasan yang diduga dialaminya? Tarik-tarik secara kasar. Saya tidak ditonjok. Kekerasan itu kan tidak harus tarik saya diangkat. Soalnya badannya kan perawakannya gede ya. Saya bisa terangkat badan. Tapi saya itu bagian-bagian dalam mobil yang kelihatan kamar Fiona, kabarnya kamu juga pas ketika kena kekerasan dari Leon itu kamu juga membalasnya ya? Tidak, jadi saya sempat lihat papanya Leon bilang saya menampar. Tidak, Leon jadi seperti ini. Gimana? Leon itu suka mengambil tangan saya terus ditamparin ke saya. Apa mengatur sebenarnya tampar aku gitu. Jadi
Jadi dari tangan dia sendiri. Iya, dari tangan dia. Jadi seolah dia yang yang kamu melakukan tapi tangannya dia gitu. Iya, tangan Itu sering dilakukan gitu sama dia. Iya. Setiap kali dia melakukan kekerasan dia selalu begitu. Karena dia perbuatannya sendiri, terus tangan saya yang diambil digambarin. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.